Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, apakah sholat taraweh 2 rakaat setiap 2 rakaatnya kita harus baca iftitah nggak di rakaat pertama? Oke, teman-teman, jadi begini, iftitah itu bukan rukun sholat, dia hanya sunnah sholat aja. Jadi jangankan saat taraweh, saat sholat fardu pun gak baca iftitah gak apa-apa. Cuma sayang aja karena iftitah itu luar biasa. Suatu ketika Rasulullah sholat berjemaah, menjadi imamnya, lalu sahabat menjadi makmumnya. Lalu kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat, siapa tadi di antara kalian yang membaca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Salah seorang sahabat berkata, saya ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Futihat abwaabus samawat, terbuka pintu langit. Sejak itu Ibnu Umar tidak pernah lagi meninggalkan iftitah. Jadi kalau nggak baca iftitah, sholat kita sah. Tetapi sayang aja. Karena kenapa? Karena hukumnya sunnah. Bukankah dalam agama Islam kita memperbanyak yang sunnah, mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang makruh, dan betul-betul meninggalkan yang haram. So tetap dibaca ya, usahakan. Kalau enggak, kalau buru-buru juga nggak apa-apa. Yang penting Al-Fatihahnya jangan di skip. Semoga bermanfaat ya. Nah, oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, apakah sholat taraweh 2 rakaat setiap 2 rakaatnya kita harus baca iftitah nggak di rakaat pertama? Oke, teman-teman, jadi begini, iftitah itu bukan rukun sholat, dia hanya sunnah sholat aja. Jadi jangankan saat taraweh, saat sholat fardu pun gak baca iftitah gak apa-apa. Cuma sayang aja karena iftitah itu luar biasa. Suatu ketika Rasulullah sholat berjemaah, menjadi imamnya, lalu sahabat menjadi makmumnya. Lalu kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat, siapa tadi di antara kalian yang membaca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Salah seorang sahabat berkata, saya ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Futihat abwaabus samawat, terbuka pintu langit. Sejak itu Ibnu Umar tidak pernah lagi meninggalkan iftitah. Jadi kalau nggak baca iftitah, sholat kita sah. Tetapi sayang aja. Karena kenapa? Karena hukumnya sunnah. Bukankah dalam agama Islam kita memperbanyak yang sunnah, mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang makruh, dan betul-betul meninggalkan yang haram. So tetap dibaca ya, usahakan. Kalau enggak, kalau buru-buru juga nggak apa-apa. Yang penting Al-Fatihahnya jangan di skip. Semoga bermanfaat ya. Nah, oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Majikan saya bertanya, apa boleh zakat mal diserahkan setelah Idul Fitri? Oke, teman-teman, ini yang ditanya adalah zakat mal. Beda dengan zakat fitrah. Jangan skip video ini, aku jelaskan apa beda zakat mal dengan zakat fitrah. Kalau zakat mal itu hanya untuk orang kaya saja dan boleh dikeluarkan kapanpun. Tidak harus saat puasa atau saat Idul Fitri. Jadi kalau zakat harta itu boleh dikeluarkan setelah Idul Fitri. Sementara zakat fitrah itu beda. Kalau zakat fitrah itu untuk orang kaya dan miskin. Semua orang yang hidup, selagi dia hidup dan bernyawa sampai tanggal 1 Syawal, hidup nih, dia puasa 30 hari ataupun gak puasa, maka dia wajib zakat fitrah. Walaupun dia orang fakir, orang miskin. Nah, jadi kalau zakat fitrah ini wajib dikeluarkan sebelum sholat id. Ya, H-3 Syawal bagus, H-2 Lebaran bagus, H-1 Lebaran bagus, malam takbiran bagus, di pagi sebelum khatib naik mimbar itu paling bagus. Tapi agak repot ya kalau pagi. Nah, kalau zakat fitrah itu dikeluarkan setelah sholat id, itu nggak bisa lagi. Itu namanya sedekah. Jadi jawabannya adalah, boleh nggak zakat itu diserahkan setelah Idul Fitri? Kalau zakat fitrah nggak boleh. Kalau zakat mal itu boleh. Nah, itu beda. Kalau zakat mal tuh teman-teman bisa keluarkan kapanpun, ya. Zakat mal ini kan banyak. Zakat emas, zakat tabungan, itu termasuk zakat mal. Terserah aja mau keluarkan, tergantung kepada nisab dan haulnya. Sementara zakat fitrah itu mesti dikeluarkan semua orang yang bernyawa, baik dia bayi, anak kecil, sampai 1 Syawal kalau dia hidup. Tapi kalau dia udah meninggal nih, tanggal 20 Ramadan, dia nggak wajib lagi zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu adalah semua orang Islam yang bernyawa. Ya, selagi dia hidup sampai tanggal 1 Syawal. Nah, untuk
zakat mal tadi pembahasannya lebih lanjut. Teman-teman kalau ragu boleh tanya di kolom komen. Karena zakat mal itu banyak. Ada zakat perhiasan, ya, zakat tabungan gitu ya. Nah, semoga bermanfaat. Neologi di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan Neologi di sini. Sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham zakat emas. Berapakah sih zakat emas yang harus kita keluarkan? Jadi gini, teman-teman, zakat emas itu ada nisab dan haulnya. Nisabnya adalah emas teman-teman itu harus 85 gram dulu. Kalau 20 gram nggak wajib zakat, belum. Jadi emas yang kita punya itu harus 85 gram dulu. Baik logam mulia maupun perhiasan. Aku jelaskan, jangan skip video ini karena ini penting buat kita biar nggak gagal paham lagi. Nah, jadi kalau kita punya emas udah 85 gram, itu berarti cukup nisabnya. Dan udah numpuk 1 tahun, berarti udah cukup haulnya, maka wajib zakat 2,5%. Caranya gimana? Caranya gampang aja. Teman-teman, berapa jumlah emasnya sekarang? Katakan misalnya 110 emas. Dan itu udah numpuk 1 tahun misalnya. Teman-teman kali aja harga emas sekarang berapa? Ini contoh saja, pastikan lagi harga emas di tempat teman-teman ya. Aku contoh misalnya harga emas itu 1.700.000. Kita langsung kalkulator, ini cuma contoh ya. 1.700.000. Oke, kali pura-puranya teman-teman punya emas itu 89 gram deh. Itu kan udah di atas 85 gram ya. Kali 89 gram. Berarti 151 juta. Iya kan yang dizakatkan 2,5%. Kali 2,5%. Udah zakatkan 3.782.500. Ini boleh dalam bentuk uang, boleh dalam bentuk emas. Kayak gitu aja. Yang penting udah 85 gram dan udah numpuk nih 1 tahun. Nah pertanyaannya ini tiap tahun gak sih? Nah kalau emasnya logam mulia itu tiap tahun selagi di atas 85 gram emas. Tapi kalau emasnya itu emas perhiasan sekali aja seumur hidup. Oke, semoga bermanfaat ya. Hitung emasnya, jangan lupa keluarin zakatnya. Semoga bermanfaat. Nah, oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini. Yang ragu boleh tulis di kolom komen. Kita berteman di akun ini. Semoga betah ya belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.